Kalau ada buku, lalu di bawah ada catatan kakinya, disahihkan oleh Albani, berarti itu buku Wahabi. Tuh. Ibnu Katsir, Pak Idrus Ramli. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bakar. Tuh, di dalam situ teman-teman, bukunya ada tulisan Al-Quran, ada Al-Hadis, disuruh bakar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu pernyataan dari sang singa aswaja, yaitu Al-Mukarram Kiai Idrus Ramli. Beliau memberikan statement yang sangat sangat membuat saya itu terheran-heran, yang dimana beliau bercerita di depan pengajian, entah siapa jemaahnya dan seberapa banyak jemaahnya tidak tahu. Di situ beliau memberikan statement bahwa kitab-kitab boleh dibakar. Ada beberapa kitab yang boleh dibakar katanya, karena kitab itu berisi tulisan orang-orang yang dianggap Wahabi. Sampai seperti itu loh. Dimana beliau ini sangat membenci orang-orang penduduk Mekah Madinah. Dan di Indonesia juga banyak sekarang orang yang berfaham Salafi. Iman teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu, iman ini akan kembali ke Madinah. Sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Ini kata Rasulullah SAW. Dan Al-Mukarram Kiai Idrus Ramli sangat membenci orang-orang penduduk Mekah Madinah. Sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Padahal kedua kota suci ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari fahamnya, akidahnya, beserta amaliyah-amaliyahnya. Sehingga tidak gampang dimasuki oleh Dajjal. Dan sekarang setelah saya menonton video ini, semakin faham bahwa kebencian Kiai Idrus Ramli ini sudah akut ya. Kebenciannya sangat akut terhadap orang-orang Salafi. Tetapi kepada Kiai Gufron, kepada Weldo, kepada Panji Gumilang, kepada Kiai Syaiful Karim, kepada Mr. TM, kepada orang-orang sejenis itu yang menyesatkan umat, banyak Samsudin, orang-orang sejenis itu, Kiai Idrus Ramli ini mendiamkannya teman-teman. Ya, mendiamkannya. Miris. Kepada orang-orang Salafi yang hanya mengajak kita beribadah dengan cara yang simple, sederhana saja, dia tidak mau. Ya, kita tidak perlu tahlilan, tidak perlu haulan, kita tidak perlu ratapan kematian, yaitu kenduri kematian, ratapan tahunan, ulang tahun kematian, tidak perlu. Maulid Nabi, yang dimana para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Tetapi apa teman-teman? Diajak untuk meninggalkan itu saja, langsung muncul kebencian dalam hatinya yang sangat luar biasa. Mengingat kemarin saya juga pernah membahas ada salah satu Habib, ya, dia mengaku Habib ketika masa-masa corona. Ini ditampakkan sekali teman-teman tabiat mereka. Kata dia, saya ini ingin pensiun jadi Habib, mau berhenti jadi Habib kalau tidak ada undangan maulidan, tidak ada haulan, tidak ada kumpul-kumpul seperti itu. Artinya apa? Gelar Habib hanya untuk dia mencari undangan-undangan isi kajian, dan di situ mereka mendapatkan pendapatan. Tidak perlu ditutup-tutupi ya. Saya juga pernah membahas mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, ada salah satu majelis atau Maulid Nabi atau apalah itu, perayaannya itu bisa menghabiskan sekitar 70 jutaan. Kurang dari itu ada, lebih dari itu pun banyak. 150-200 juta ada teman-teman, untuk menyelenggarakan hal seperti itu. Ya Allah. Dan isinya apa? Kalian bisa tebak sendiri. Ada yang membuat acara-acara seperti itu diisi dengan campur aduk laki-laki perempuan. Bikin panggung, musikan, joget teman-teman. Ada yang seperti itu. Dansa-dansa di belakang. Makin rusak memang. Dan sekarang coba kita simak seperti apa pernyataan dari Kiai Idrus Ramli yang menganjurkan bakar kitab yang di situ ada ulama-ulama Wahabinya. Karenanya kalau ada buku, lalu di bawah ada catatan kakinya, disahihkan oleh Albani, berarti itu buku Wahabi. Tuh. Kalau disahihkan oleh Albani, berarti itu adalah kitab Wahabi. Ibnu Katsir, Pak Idrus Ramli. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Muridnya Ibnu Taimiyah. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, membenci juga Albani. Mau kemana kalian itu? Na'udzubillah. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bakar. Tuh, di dalam situ teman-teman, bukunya ada tulisan Al-Quran, ada Al-Hadis, disuruh bakar. Ya Allah,
Ya Allah, ya Allah. Sebegitu bencinya Pak Idrus Ramli ini kepada orang-orang Salafi. Aduh, ya Allah. Karena Ketawa buku dia. Wahabi berbahaya ini. Oh, udah gak pakai kumis ya. Berarti dicukur kumisnya. Biasanya kumisan dia. Kalau ada seperti itu ya. Kalau ada Sahihul Albani Wahabi berarti itu. Wahabi berarti. Maka sebaiknya dibakar. Makanya dari sini ya Al-Albani itu gak bisa kita pakai. Tuh. Gak bisa dipakai katanya. Yang bisa dipakai ya golongan. Siapa yang mau dipakai? Siapa yang mau dipakai? Imam Syafi'i saja tidak kalian pakai. Imam Syafi'i. Tidak ada murid-murid Imam Syafi'i haul tahunan Imam Syafi'i. Tahlilan Imam Syafi'i gak ada. Terus siapa yang mau kalian pakai? Imam Syafi'i tidak maulidan, kalian maulidan. Begitu. Imam Syafi'i melarang kalian untuk mendengarkan musik, kalian mendengarkan musik. Bikin acara-acara musik. Nyanyi seperti ini, joget rame-rame. Pendapat siapa yang kalian pakai itu? Pendapat kalian. Apa blunder? Suka blunder? Waduh. Mengerikan. Nah, Wahabi mempopulerkan Al-Albani karena mereka gak punya ahli hadis. Aduh. Kebanyakan. Kebanyakan apa? Allahu Akbar. Kebanyakan orang-orang Salafi, mereka itu mengambil pendapat-pendapat ya orang terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Misalkan satu contoh nih ya, pendapat mengenai pernikahan seorang janda tanpa wali. Keempat imam mazhab ada yang berbeda pendapat. 3 imam mazhab tidak membolehkan dan tidak memperkenankan meskipun dia seorang janda menikah tanpa wali. Tapi ada pendapat lain dari Imam Hanafi yang di mana membolehkan seorang janda menikah tanpa wali. Ini imam mazhab loh. Dan ini pendapatnya lemah. Dan ketika pendapat lemah ini tidak diikuti oleh orang-orang Salafi, memilih mengikuti pendapat yang terkuat. Siapapun orangnya, ketika pendapatnya terkuat, maka akan diikuti oleh orang-orang Salafi. Begitu Bapak. Karena apa? Manusia ini tidak maksum. Manusia tidak maksum. Semua manusia ini bisa melakukan kesalahan, khilaf dan lupa. Makanya orang-orang Salafi itu tidak gulu dan tidak mengkultuskan. Tidak seperti kalian mengagung-agungkan Asy'ariyah, seolah-olah menganggap Al-Imam Syafi'i kurang di dalam segi akidah. Berfikih dengan Syafi'i, berakidah dengan Asy'ariyah. Mau kemana kalian itu? Sedangkan Imam Syafi'i saja meyakini Allah istiwa di atas arsy dan pengetahuan meliputi segala ciptaannya. Begitu. Tidak ada perbedaan di antara 4 imam mazhab di dalam berakidah. Dan kalian berakidah tidak mengikuti keempat imam mazhab, malah kepada Asy'ariyah. Sedangkan kita lihat sendiri bahwa Asy'ariyah sendiri itu sudah taubat. Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah taubat dari pemahaman Mu'tazilahnya. Dan kalian melanjutkan faham yang sudah ditinggalkan oleh pendirinya. Allah. Coba kita simak video lain dari Pak Romli ini ya. Betul apa agak betul? Betul. Betul. Setelah saya ceramah, ketua PCNU bilang, betul Pak Kiai, kalau masuk ke lembaga Wahabi memang jadi anak durhaka. Waduh, anak durhaka katanya teman-teman. Kok begitu? Ada kawan saya, tetangga saya, anaknya kelas 1 SD masuk sekolah Wahabi. Terus? Dapat 6 bulan, anaknya bilang sama ayahnya, ya, apa? Ayah ini kok sesat sih? Betul. Sesat. Loh, Apa? kenapa sesat? Ayah tadi malam ada tetangga sebelah meninggal ikut tahlil. Itu sesat ya. Ini jelas mengada-ngada ya. Saya bisa mengatakan ini mengada-ngada karena apa? Tidak mungkin anak sekecil itu bisa menyatakan seperti ini. Memang sekarang ini teman-teman, zamannya fitnah. Ketika mereka memfitnah, Allah yang bertindak teman-teman untuk menunjukkan seperti apa fakta di lapangan. Memfitnah orang Salafi, orang Wahabi itu mesra, berangkulan, disupport, didanai oleh Yahudi. Muncul berita dari wali-wali mereka seperti Gus Dur. Gus Dur katanya bekerja keras untuk apa? Untuk membuat Israel diakui oleh Indonesia. Gus Dur ini teman-teman. Setelah Gus Dur lewat, ada muncul lagi Khalil Stakuf. Seperti itu juga mengagung-agungkan Yahudi. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Terus dia juga mengatakan, Wahabi ini sama dengan Gufron. Ditunjukkan juga sama Allah bahwa Gufronnya bisa ronsen kuburan, sebagaimana Habib junjungan Kiai Idrus Ramli bisa ronsen kuburan. Sama. Mengaku sufi, sama. Jadi kesamaannya Bapak tidak sesuai dengan fitnah yang Anda katakan. Bahkan Gufron ini membenci Wahabi. Orang yang tidak percaya pada karomah Gufron, Wahabi, celeng katanya teman-teman. Siapa ini yang membuka fakta kepada kita kalau bukan Allah? Ya, apakah kalian tidak berpikir? Pak Yai, Pak Yai. Kalau ada anak menyesatkan orang tua, itu kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Aduh, padahal di dalam I'anatut Thalibin sudah dijelaskan, beliau sendiri yang mengaku bahwa tahlilan itu bid'ah. Coba kita simak bagaimana dia mengakui bahwa tahlilan itu memang benar-benar bid'ah. Memeranginya dapat pahala malah. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat. Kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Dimusuhi oleh orang. Jadi takut dimusuhi sama orang, teman-teman. Kalau orang-orang Salafi kan tidak takut untuk dimusuhi. Sebagaimana Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh pamannya, oleh keluarganya ketika menyampaikan tauhid. Tidak takut Nabi Muhammad untuk dimusuhi. Karena apa? Ini berbicara tentang ibadah, berbicara tentang akidah juga. Tauhid. Ketika orang hanya menyampaikan ya untuk menjadi orang baik, ya boleh. Tidak akan ada permusuhan kalau pendidikannya tentang kebaikan. Tetapi ketika mendakwahkan tauhid, maka urusannya beda lagi, teman-teman. Karena memang perihal akidah inilah yang bisa membuat orang itu ya merasa ya begini. Tahlilan itu kan perihal akidah, keyakinan juga bahwa selama 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 ada perkara-perkara mistik yang dimana harus dilaksanakan begini-begini, begitu-begitu. Ada teman-teman bahkan meyakini arwah itu pulang, arwah dari orang yang sudah meninggal pulang. Mau apa ini? Mau bagaimana? Ya kalau kita mengikuti prinsip seperti Kiai Idrus Ramli ini, kalau kita memerangi bid'ah mungkaroh, bid'ah yang seperti ini, kita akan dimusuhi oleh orang. Berarti kita tidak mencontoh Nabi Muhammad, yang dimana Nabi Muhammad ketika menyampaikan kullu bid'atun dholalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan di sini kita juga bisa memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad juga siap untuk dimusuhi. Bahkan ketika menyampaikan tauhid di depan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, Nabi Muhammad siap untuk dimusuhi. Diperangi, siap. Kalau Kiai Idrus Ramli enggak siap. Aduh, ya sudahlah, tinggal kalian berpikir. Ya, tinggal kalian berpikir mau ikut yang mana, mau ikut bagaimana. Saya di sini bukan ingin membantah pernyataan Kiai Idrus Ramli, tetapi saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Silakan ikuti kalau cocok, ya kalau tidak cocok silakan tinggalkan. Begitu.